Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Wabula SPD. Asal instansi saya SMP Negeri 49 Maluku Tengah, Kecamatan Nehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saya adalah peserta UKM PPG periode 6 tahun 2023 Universitas Khairul Ternate. Saya berada pada tahap uji kinerja praktik pembelajaran. Materi yang saya ajarkan menentukan jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Model pembelajaran yang saya gunakan project based learning. Media yang saya gunakan sedotan berwarna. Kelas yang saya ajarkan kelas 8C, tepat di belakang saya. Terima kasih, silakan mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Apakah kalian siap belajar matematika hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir saya? Semuanya hadir, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan semuanya berdiri. Ibu minta tolong Anissa, pimpin lagu saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model project based learning, bantuan bahan ajar, dan media ajar, serta LKPD, peserta didik dapat 1. Menyebutkan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang kedua, menentukan jenis segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Yang ketiga, memecahkan masalah jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Yang keempat, dapat menyimpulkan jenis segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Apakah kalian sudah menjawab kedua pertanyaan yang ada di layar? Nah, kalau sudah menjawab, silakan angkat papan presentasi kalian. Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada layar. Rumus teorema Pythagoras ialah jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dua kuadrat sisi yang saling tegak lurus. 2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan yang ada pada layar. 1. Rumus teorema Pythagoras yaitu jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang saling tegak lurus. 2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, yang ketiga segitiga tumpul. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan yang ada pada layar. 1. Rumus teorema Pythagoras ialah jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus. 2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku, 2. Segitiga lancip, dan 3. Segitiga tumpul. Silakan kelompok 4 menjawab pertanyaan yang ada pada layar. 1. Teorema Pythagoras yaitu
Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus. 2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, ini ada LKPD. Silakan kalian perhatikan. Oh. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan. Nah, ini minta perwakilan kelompok untuk mengambil undian proyek. Silakan perwakilan kelompok. Ya, maju di depan. Silakan. Kelompok 4. Ya, jangan. Ya, silakan dibuka. Silakan kelompok 1. Kami kelompok 1 siap mengerjakan proyek B. Kami kelompok 2 siap mengerjakan proyek B. Kami kelompok 3 siap mengerjakan proyek C. Kami kelompok 4 siap mengerjakan proyek A. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali lagi. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan undian proyek. Apakah alat tembakan sudah kalian siapkan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita buat kesepakatan dulu. Oke, baik. Waktu kerja kalian cuma 10 menit. Apakah kalian setuju? Silakan bekerja. Dari sini yang mau mengerjakan segitiga siku siapa? Siapa segitiga siku? Ya. Lancip? Ya. Tumpul? Iya, bagus. Nah, sudah lanjut kerja. Dari sini yang siku-siku siapa? Ah, yang lancip mana? Nah, yang tumpul? Iya, baik. Dari sini kelompok 3 yang bekerja siku siapa? Iya. Kalau lancip? Iya. Tumpul? Iya, bagus. Di sini yang mengerjakan segitiga siku. Satu, 2 orang siapa? 2. Lalu coba kalau 2 orang berarti tidak tumpul. Sini. Lalu segitiga lancip dengan siapa? 2. Ah, tubuhnya di situ. Ada di situ ya. Ya, silakan kerja. Iya. Silakan bekerja. Bagaimana kelompok 1? Oh, kertas dan kertas. Iya. Kertas lagi. Gunting lagi dulu ya. Silakan. Ya.
sentimeter ya. Yang ukur sentimeternya. Ya, Ibu. Ya. Jenar kerja yang mana saya? Bikin yang sini kan? Iya, Ibu. Nah, ayo. Iya, bagus. Ya, kemana? Tuntip? Ya, tuntipnya. Kita bisa dapat kain. Bagaimana? Ada masalah? Saya tidak. Pelan-pelan saja. Ya, hati-hati. Oke, ini. Bisa. Bagaimana kelompok keempat siap untuk presentasi? Siap, Bu. Kelompok tiga siap untuk presentasi? Siap, Bu. Kelompok dua siap untuk presentasi? Siap, Bu. Kelompok satu siap untuk presentasi? Siap, Bu. Nah, sebelum kalian presentasi itu biar tante nih. Badannya tante ibu. Kalau enak ketik rambutan, ketika rambutan yang berpola benda. Kalau enak presentasi duluan, maka ibu berikan hadiah. Ibu minta perhatian kelompok untuk maju di depan ambil undian presentasi. Silakan. Silakan perhatian kelompok. Kata diambil. Ya, silakan dibuka saya. Ya, silakan kelompok satu. Kami kelompok 1 siap presentasi yang keempat. Kami kelompok 2 siap presentasi yang ketiga. Kami kelompok 3 siap presentasi yang pertama. Kami kelompok 4 siap presentasi yang kedua. Oke, beri aplaus dulu. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek C. Saya persilakan kepada teman saya untuk membaca soal proyek C. Terima kasih. Saya akan membacakan soal proyek C. Buktikan bahwa 3 kelompok bilangan di bawah ini berbentuk segitiga siku-siku, segitiga langit, atau segitiga simpul. 1. 8 cm, 12 cm, 12 cm.
2. 14 cm, 16 cm, 17 cm. 3. 10 cm, 12 cm, dan 17 cm. Kemudian saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan proyek C bagian 1. Terima kasih, saya akan menjelaskan proyek C bagian 1. Terbentuk segitiga siku-siku karena jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus. Teman-teman perhatikan di sini. Pertama, 8 cm berada di bagian sisi alas, 15 cm berada di bagian sisi tegak, dan 17 cm berada di bagian sisi miring. Terbentuk segitiga apakah itu? Siku-siku. Terima kasih. Kemudian saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan proyek C bagian 2. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek C bagian 2. Terbentuk segitiga lancip karena jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Perhatikan di sini teman. 14 cm terdapat pada sisi pendek dan 16 cm terdapat pada sisi tengah. 17 cm terdapat pada sisi panjang. Terbentuk segitiga apakah itu? Lancip. Terima kasih. Kemudian saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan proyek C bagian 3. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek C bagian 3. Terbentuk segitiga tumpul karena jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Oke, teman-teman, perhatikan di sini. 10 cm berada di sisi alas, 12 cm berada di sisi tegak, 17 cm berada di sisi miring. Terbentuk segitiga apakah itu? Demikian hasil presentasi proyek C dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang presentasi duluan dapat kata? Iya, silakan diambil. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Oke, sama-sama. Beri atas sekali lagi dulu. Berapa? 5. Ya, silakan kelompok tempat. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek A. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk membacakan soal proyek A. Terima kasih, saya akan membacakan soal proyek A. Buktikan bahwa tiga kelompok bilangan di bawah ini berbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Pertama, 12 cm, 16 cm, 24 cm. Yang kedua, 16 cm, 18 cm, 20 cm. Yang ketiga, 10 cm, 16 cm, dan 20 cm. Setelah itu saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskan proyek A bagian nomor 1. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek A bagian nomor 1. Terbentuk segitiga siku-siku karena jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus. Oke teman-teman, perhatikan di depan. 12 cm terletak di bagian alas, 20 cm terletak di bagian miring, dan 16 cm terletak di bagian tegak. Terbentuk segitiga apakah itu? Siku-siku. Terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskan proyek A bagian nomor 2. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek A bagian nomor 2. Terbentuk segitiga lancip karena jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah dua kuadrat sisi lainnya. Oke teman-teman, perhatikan di depan sini. 16 cm berada di sisi terpendek, 18 cm berada di sisi tengah, 20 cm berada di sisi terpanjang. Terbentuk segitiga apakah itu? Lancip. Terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskan proyek A bagian nomor 3.
Terima kasih. Saya akan menjelaskan proyek A bagian nomor 3. Terbentuk segitiga tumpul karena jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Oke teman-teman, sisi alas 10 cm, 16 cm di bagian sisi tegak, 20 cm di bagian sisi miring. Terbentuk segitiga. Apakah itu? Demikian hasil presentasi proyek dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi berikutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan maju di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek B. Selanjutnya saya mempersilakan kepada teman saya untuk membacakan soal proyek B. Terima kasih. Saya akan membacakan soal proyek B. Buktikan bahwa 3 kelompok bilangan di bawah ini berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga lancip atau segitiga tumpul. 1. 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. 2. 20 cm, 24 cm, dan 25 cm. 3. 11 cm, 19 cm, dan 25 cm. Selanjutnya saya mempersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan soal proyek B bagian 1. Terima kasih. Terbentuk segitiga siku-siku karena jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus. Oke teman-teman, 7 cm berada pada bagian alas, 24 cm berada pada bagian tegak, 25 cm berada pada bagian sisi miring. Oke teman-teman, terbentuk segitiga apakah itu? Siku-siku. Selanjutnya saya mempersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan soal proyek B bagian nomor 2. Terima kasih. 2. Terbentuk segitiga lancip karena jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Oke teman-teman, mari kita buktikan sama-sama. 20 cm pada bagian sisi alas yang 24 cm pada sisi bagian tengah, 25 cm pada bagian sisi terpanjang. Terbentuk segitiga apakah itu? Lancip. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan soal proyek B bagian nomor 3. Terima kasih. Terbentuk segitiga tumpul karena jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya. 11 cm berada pada sisi alas, 19 cm berada pada sisi tegak, 25 cm berada pada sisi miring. Terbentuk segitiga apakah itu? Sekian presentasi proyek B dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya presentasi yang terakhir kelompok berapa? 1. Nah, silakan kelompok 1 maju untuk presentasi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek D. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk membacakan soal proyek D. Terima kasih, saya akan membacakan soal proyek D. Buktikan bahwa 3 kelompok bilangan di bawah ini terbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. 1. 16 cm, 30 cm, dan 34 cm. 2. 23 cm, 33 cm, dan 34 cm. 3. 18 cm, 25 cm, dan 34 cm. Selanjutnya saya akan persilakan teman saya untuk menjelaskan proyek D bagian 1. Terima kasih. Tentukan segitiga siku-siku karena jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dua kuadrat yang saling tegak lurus. 16 pada sisi alas, 30 pada sisi tegak, dan 34 pada sisi miring. Terbentuk segitiga apakah itu? Siku-siku. Terima kasih. Selanjutnya saya akan persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan proyek D bagian 2. Terima kasih. Tentukan segitiga lancip karena jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah dua kuadrat sisi lainnya.
Teman-teman perhatikan di sini. Sisi alas 23 cm, sisi tengah 33 cm, sisi panjang 34 cm. Terbentuk apakah itu, teman-teman? Selanjutnya saya akan persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan soal provinsi bagian 3. Terima kasih. Terbentuk segitiga tunggul karena jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Oke, mari perhatikan. 18 cm terletak pada sisi alas, 25 cm terletak pada sisi tegak, dan 34 cm terletak pada sisi miring. Terbentuk segitiga apakah itu? Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, kalian perhatikan di layar. Semuanya perhatikan di layar. Perhatikan di layar saya. Duduk yang baik ya. Tasnya dilepaskan, nak. Iya. Perhatikan di layar semua. Misalkan sisi terpanjangnya kita misalkan C ya. Sisi tengah kita misalkan B. Sisi terpendeknya kita misalkan A. Contoh soal. Buktikan bahwa 3 kelompok bilangan di bawah ini berbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, soal yang pertama, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Soal yang kedua, 6 cm, 7 cm, dan 9 cm. Soal yang ketiga, 7 cm, 9 cm, dan 11 cm. Nah, penyelesaian soal yang pertama. Kalian perhatikan semua di layar saya. Perhatikan ya. Diketahui C-nya sama dengan 5 cm, A-nya sama dengan 3 cm, B-nya sama dengan 4 cm. Ditanyakan, terbentuk segitiga apakah itu? Penyelesaian C kuadrat titik-titik ya, A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya berapa tadi? 5. 5 dikuadratkan berapa? 2. Ya, baik. A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 4. 4 dikuadratkan berapa? 16. A kuadrat tambah B kuadrat 9 tambah 16 sama dengan berapa? 25. Perhatikan di layar. 25 ada tanda seru di situ. Kita mau dari lambang apa di situ? Sama dengan. Kita dari lambang sama dengan. Nah, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka terbentuk segitiga apa? Siku-siku. Baik. Sekarang perhatikan soal yang kedua. Penyelesaian yang kedua, diketahui C-nya 9 cm, A-nya 6 cm, B-nya 7 cm. Ditanyakan, terbentuk segitiga apakah itu? Dan perhatikan saya ya, depan. Nah, penyelesaian C kuadrat titik-titik, A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya berapa saya? C-nya? C-nya berapa? 9. Iya, 9 dikuadratkan berapa? 80. A-nya berapa? 6. 6 dikuadratkan berapa? 35. B-nya berapa? 7. Dikuadratkan berapa? 36 ditambah 49 berapa? 83. Kalian perhatikan, 81 ada tanda seru. Tanda seru kita beri lambang apa di situ? Kurang kali. Bagus. Nah, ibu cuma minta. Silakan. Baca. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Benar atau tidak? Benar. Baik. Kita masuk pada penyelesaian soal yang ketiga. Nah, ibu minta aku silakan baca soal nomor 3 penyelesaiannya. Diketahui C sama dengan 11 cm, A sama dengan 10 cm, B sama dengan 8 cm. Ditanyakan
terbentuk jadi segitiga. Apakah itu? Terbentuk segitiga apakah itu? Saya. C-nya berapa? C-nya 11 cm. Nah, kalau 11 dikuadratkan berapa? 100. Iya, 121. A-nya berapa? 7 cm. 7 cm. Kalau 7 dikuadratkan berapa? 40 cm. Oke, baik. B-nya berapa? B-nya berapa? 8 cm. Nah, kalau 8 dikuadratkan berapa? 49 ditambah 64 berapa? Rabi. 49 tambah 64. 113. Oke, baik. Jadi apa untuk Adafi? Nah, kita ada nama apa di tanda seru itu? Tanda lebih dari. Di bawahnya juga tanda apa tanda serunya? Nah, ibu minta, ya, silakan baca paling bawah. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, beri aplaus dulu. Dari kelompok 1, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Kami dari kelompok senang karena dapat mendaur ulang serangkaian yang tidak terpakai menjadi berbagai jenis. Ya, baik. Dari kelompok 2, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kami dari kelompok 2 senang karena adanya kerjasama antara satu dengan satu yang lain. Oke, dari kelompok 3, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kami dari kelompok 3 senang karena adanya kebersamaan dan kekuatan. Ya, dari kelompok 4, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kami dari kelompok 4 senang karena dapat mengetahui berbagai jenis bentuk segitiga. Oke, dari apa dulu? Dari kelompok 1, apa yang didapat dari pembelajaran kita hari ini? Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus, maka terbentuk segitiga siku-siku. Jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka terbentuk segitiga lancip. Jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah dua kuadrat sisi lainnya, maka terbentuk segitiga tumpul. Dari kelompok 2, apa yang didapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus, maka terbentuk segitiga siku-siku. Ya, baik. Jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka terbentuk segitiga lancip. Ya, baik. Lanjut. Jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah dua kuadrat sisi lainnya, maka terbentuk segitiga tumpul. Ya, baik. Dari kelompok 3, apa yang dapat simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus, maka terbentuk segitiga siku. Ya, baik. Jika kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka terbentuk segitiga lancip. Baik. Jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah dua sisi lainnya, maka terbentuk segitiga tumpul. Ya, baik. Dari kelompok 4, apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang saling tegak lurus, maka terbentuk segitiga siku-siku. Baik. Jika kuadrat kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka terbentuk segitiga lancip. Ya, baik. Jika kuadrat sisi miring lebih dari jumlah dua kuadrat sisi lainnya, maka terbentuk segitiga tumpul. Ya, baik. Beri aplaus dulu, beri aplaus dulu. Sekarang kita tes formatif. Waktunya cuma 10 menit. Silakan dibagi. Kalian perhatikan soal. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal, di situ ada 3 soal. Kita berhitung dulu. Berhitung mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, silakan kalian kerjakan soal sesuai dengan nomor urut yang kalian sebutkan. Silakan. Dari kelompok 1,
jawabannya? Silakan. Tempat sedotannya, Alisa. Silakan. Dari kelompok 2, silakan. Ayo dikumpulkan di depan. Sedotannya juga dikumpulkan. Ayo, taruh depan sini. Sedotannya. Silakan. Ini. Nah, untuk tugas kalian nanti, kalian kerjakan halaman 31, nomor soal 1A, 1B, dan 1C. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang menemukan dan memeriksa kriteria Pythagoras. Untuk menutupi pelajaran kita hari ini,